Karena kalau misal jadian sama Ayu, pasti ada aja balaknya. Dan Ayu tuh bakal gonta-ganti pacar mulu, nanti Bima sakit hati. Pokoknya anak sekolah tuh ngomong kayak gitulah. Bima tuh iya aja denger omongan orang-orang, tapi sebener-benernya dalam hati Bima tuh, Bima ngerasa kayak omongan orang-orang tuh nggak ada yang bisa dipercaya gitu, Nat. Dan Bima tuh ngeliat Ayu, ya cewek cantik, cewek baik-baik. Dan Bima pun juga bingung kenapa banyak orang yang nggak suka sama Ayu, terutama cewek-cewek. Dan juga setiap Bima cerita ke teman-teman dia yang cowok, teman-teman yang cowok tuh selalu support Bima gitu. Kayak dia bilang, cewek secakap Ayu gitu jangan disia-siain, Bim. Tahu Ayu suka sama kamu jadiin lah gitu. Pokoknya dikompor-komporin lah. Teman-temannya berarti ngeliat Ayu juga cantik ya? Iya, yang cowok tapi, Nat. Dan akhirnya setelah 1 bulan PDKT, setelah Ayu tuh mepet-mepet ngejar Bima mulu, akhirnya Bima sama Ayu jadian. Gempar lah tuh satu sekolah kan denger dan ngeliat mereka jadian kayak gitu. Tita sebagai teman dekat Ayu tuh ngerasa seneng banget temennya jadian sama cowok incerannya. Tapi ya Tita ngingetin Ayu, jangan disia-siain lagi. Jangan kayak cowok-cowok kamu sebelumnya, cuma sebulan 2 bulan kamu putusin. Nah Ayu tuh iya gitulah. Pokoknya dengerin lah apa kata Tita. Nah karena Nat, cowok-cowok yang tadi gue bilang, kan si Ayu gonta-ganti mulu tuh. Nah yang mutusin tuh selalu Ayu, bukan cowok-cowok itu, bukan. Udahlah akhirnya mereka berdua jadian tuh, Nat. Nah di hari itu emang besokannya libur sekolah. Nah jadi di hari Jumat itu sepulang sekolah, si Ayu ini ngajak Bima main ke rumah Ayu barengan sama Tita juga. Ayu bilang rumah dia kosong, keluarga lagi pada pergi tuh, orang tua lagi pada pergi. Jadi Ayu bilang mereka bisa main sepuasnya lah. Udahlah sekitar jam 4 sore mereka bertiga tuh, Ayu, Bima sama Tita, nyampe rumah Ayu. Mereka bertiga ngobrol-ngobrol tuh di balkon rumah Ayu sambil ketawa-tawa sambil main gitu. Terus si Tita ini refleks ngambil tangan Ayu sambil ngomong, "Yuk, aku dari dulu tuh suka ngeliatin cincin kamu, tahu Yuk, bagus banget, aku lihat dong." Sambil ngomong kayak gitu, si Tita ini nyopot cincin yang ada di jari Ayu. Di situ tuh Tita ngeliat di balik cincin Ayu ada kayak tulisan yang ngelingkerin cincinnya gitu, Nat. Dan si Tita ini ngerasa kayak bener-bener gak asing sama tulisan yang ada di cincin Ayu. Gak ada 3 detik cincin Ayu dilepas sama Tita, Ayu tuh langsung ngerebut lagi cincinnya dari Tita. Terus Ayu tuh bener-bener kayak ngomel marah-marah banget ke Tita. Ayu tuh sampai teriak-teriak ngomong gitu ke Tita kayak nggak sopan banget, lancang banget ngambil barang orang, segala macam marah-marah lah. Di situ tuh si Tita sama Bima kaget denger Ayu marah kayak gitu, kayak maksudnya cuma diambil cincinnya doang, kenapa bisa sampai semarah itu gitu loh. Tapi ya karena si Tita mikir dan gak enak juga sama Ayu karena temen deketnya kan, akhirnya ya si Tita minta maaf banget ke Ayu. Tita tuh bilang lah nggak sengaja ngambil cincinnya karena ya emang Tita tuh ngeliat kayak cincinnya Ayu bagus, soalnya dia nggak punya, cuma sebatas gitu doang, bukan karena apa-apa. Udahlah di situ awkwardnya cuma sebentar dan akhirnya mereka ngobrol lagi. Dan sekitar jam 7-an malam akhirnya mereka berdua cabut tuh. Bima pulang, Tita pulang juga. Pas Tita sampai rumah, Tita tuh bener-bener nggak bisa lepas pikiran dari apa yang dia lihat tadi, Nat. Dia tuh masih kebayang banget sama tulisan yang ada di cincinnya Ayu. Masalahnya apa? Si Tita itu ngelihat banget tulisan yang ada di cincin Ayu, ngelihat jelas gitu loh bacaannya, tapi nggak semua ya. Dan lo tau Nat, waktu 5 tahun lalu, beberapa hari sebelum orang tuanya Tita cerai, Tita tuh ngelihat di lemari orang tuanya ada foto bokapnya Tita tuh kebakar. Dan pas dilihat di balik fotonya, ternyata ada tulisan gitu, bahasa Jawa yang Tita pun juga nggak tahu artinya apa. Yang Tita tangkap itu adalah itu tuh kayak mantra atau santet yang bikin bokapnya Tita tuh jadi suka banget dan nikahin nyokapnya Tita. Nah di malam itu bokapnya pulang tuh. Mereka berdua ngobrol lah, makan-makan sambil ngobrol, karena kan mereka cuma tinggal berdua doang kan, Tita sama bokapnya. Di sela-sela obrolan, Tita itu nanya ke bokapnya, "Pak, tulisan waktu itu di belakang foto bapak ada tulisan-tulisan Jawa yang kita temuin itu santet bukan ya Pak?" Bapaknya jawab, "Iya Tak, itu mantra-mantra yang ibumu kasih ke bapak biar bapak cinta sama ibu. Untung aja kita tahu ya kalau bapak disantet sama ibu, kalau enggak bapak pasti nggak sadar-sadar." Si Tita tuh cuman bengong doang tuh denger bokapnya ngomong kayak gitu. Lihat Tita kayak bengong gitu doang, ya bokapnya nanya, "Kenapa? Kok tiba-tiba Tita nanya kayak gitu?" Nah Tita jawab kayak, nggak apa Pak, kepikiran aja gitu." Udah tuh beres makan, Tita ke kamar lah. Tita tidur, bokapnya tidur. Jujur Tita tuh bener-bener gak bisa tidur sama sekali, Nat. Dia tuh shock banget sama kenyataan kalau dia tahu temen deketnya itu pakai mantra yang sama kayak ibunya nyantet bapaknya. Dan dia tuh bener-bener gak nyangka banget, padahal Tita tuh bener-bener temenan tulus banget sama Ayu, support Ayu, gak dengerin kata orang gitu. Tapi ya dia
harus terima kenyataan kalau misalnya Ayu tuh malah begini gitu pakai mantra. Jadi tulisan yang ada di belakang foto bokapnya Tita dan yang ada di belakang cincinnya Ayu tuh tulisannya gini Nat. Sun mate ajiku segoro kidul, yo banyu yo ombak noleho siro, tolehno waku laning sun dak tepukange karo idepku, andulu mara badan selirahku. Terus belakangnya ada nama orang yang dituju itu. Tapi kira-kira si Ayu itu tuh kan masih kecil ya Moy. Iya. Dia dapetin itu dari mana ya? Gua ngerasa kayaknya emang dari keluarganya sih Nat. Karena menurut gue ya, itu kan kalau yang benda-benda gitu kan turun temurun kan, cincin segala macem. Ya menurut gue ya ini ya, menurut gue kayaknya emang itu dari orang tuanya gitu, dari leluhur-leluhurnya kayaknya sih. Tapi gokil juga ya, terlepas itu dari keluarganya atau bukan, si Ayu ini udah pakai mantra itu dari dia umur 15 tahun. Iya, dari SMA Bi udah make kayak gituan. Gila sih kalau dipikir-pikir, itu tahun 2000-an ya. Iya. Kalau misalkan sekarang memang Ayu beneran tetap pakai mantra itu, udah berapa banyak korban cowoknya gitu ya gak sih? Iya benar. Iya benar. Tapi setelah dengar cerita kita bertiga, gue semakin yakin sih buat gak main-main sama mantra apapun itu. Tapi kalau lo, yakin gak dengan kegunaan sebuah mantra?